adik-adik semua, apa kabar? Pastinya semua dalam keadaan baik dan sehat. Kakak rindu untuk kita bersama belajar firman Tuhan. Kali ini kakak akan bercerita tentang perumpamaan talenta yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tapi sebelumnya mari kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti apa isi hati Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap ya dengar ceritanya? Mari kita akan mulai. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Sebelum dia pergi, tuan ini memanggil 3 orang hambanya. Nah, tuan itu akan memberikan hartanya. Wah, kira-kira harta apa ya yang akan diberikan oleh tuan ini? Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Setelah tuannya pergi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh hamba-hamba itu? Hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta. Dan dari usahanya itu, dia mendapatkan 5 talenta lagi. Ternyata hamba yang kedua pun melakukan hal yang sama. Dia mengusahakan 2 talenta yang dia miliki, dan dia mendapatkan 2 talenta lagi. Lalu, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Wah, ternyata lihat adik-adik, karena takut, dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuannya kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Kira-kira apa yang akan diperoleh si tuan ini ya dari ketiga hamba tadi yang sudah diberikan talenta? Kemudian tuan itu memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya itu menunjukkan talentanya masing-masing. Hamba yang pertama semula 5 talenta, sekarang menjadi 10 talenta. Lalu hamba yang kedua yang semula 2 talenta, sekarang menjadi 4 talenta. Dan hamba yang ketiga, adik-adik bisa tebak kira-kira berapa yang dimiliki oleh hamba yang ketiga ini? Berapa? Betul, tetap 1 talenta. Tuan ini memuji hamba pertama dan hamba yang kedua karena mereka sudah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Tuan ini sangat marah sekali kepadanya. Kenapa? Karena hamba yang ketiga ini malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Akhirnya tuan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, kita sudah dengar tadi kisah tentang perumpamaan talenta. Lalu apa ya maksudnya? Tapi apa ada bedanya gak sih bakat dengan talenta? Kira-kira sama atau beda? Nah, kakak mau beritahu ya.
Ternyata bakat dan talenta itu tidak sama adik-adik. Bakat itu adalah sesuatu yang diwariskan dari orang tua kita. Jadi pasti ada, entah itu dari mama, entah itu dari papa kita, ada di dalam diri kita. Tetapi talenta itu adalah pemberian khusus yang diberikan untuk kita semua dari Tuhan. Talenta adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi setiap umatnya. Masing-masing diberikan kepercayaan, tanggung jawab, sekaligus kesempatan untuk dapat mengembangkan dan menjaganya. Oleh sebab itu, kita melihat ada perbedaan jumlah talenta yang diberikan. Namun, yang menjadi perbedaan bukan terletak pada berapa banyak talenta yang diberikan, tetapi terletak pada orang yang menerimanya. Nah, kita melihat tadi dari cerita tadi, hamba yang pertama dan kedua menjalankan talentanya. Kedua hamba ini berani mengambil risiko untuk mengelola talenta itu. Sedangkan orang yang ketiga atau hamba yang ketiga itu, dia hanya menerima satu talenta. Tapi apa yang dilakukan? Dia menyembunyikan talenta itu. Respon yang diberikan dari ketiga hamba ini menggambarkan keadaan kita juga. Ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan dan kita hanya diam saja, bahkan kita menyembunyikan dan tidak mengembangkan, itu artinya kita sama saja seperti hamba yang memiliki satu talenta tadi. Dia tidak berani untuk mengembangkan, dia hanya diam dan dia hanya menyembunyikan. Ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan, kemudian kita mau mengembangkannya dan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama, maka itu akan menggambarkan seperti kedua hamba ini yang mau mengelola talentanya sehingga dia menghasilkan lebih banyak talenta, dia menghasilkan buah. Dan ketika kedua hamba ini melakukan itu, dia disebut sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan tidak hanya itu, dia mendapatkan hadiah untuk tinggal bersama-sama dengan tuannya. Artinya, kalau kita baik, kalau kita setia dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mau mengembangkan itu, maka kita pun akan mendapatkan hadiah yang sama. Gambaran kedua hamba itu yang ikut dengan tuannya, gambaran itu juga sama dengan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Maka kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kuncinya adalah kita mau mengembangkan talenta kita. Kita mau menjadi hamba yang baik dan juga yang setia. Kalau hamba yang satu ini menggambarkan kita yang tidak mau mengembangkan talenta, bahkan menyembunyikan. Nah, ciri orang seperti ini seringkali memiliki banyak alasan untuk menolak pekerjaan pelayanan yang diminta. Itu sebabnya hamba ini disebut sebagai hamba yang tidak setia dan juga hamba yang malas, sehingga talenta yang dimiliki itu akhirnya diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Nah, misalnya seperti apa sih? Misalnya kita bisa bernyanyi, lalu ketika di dalam ibadah atau dalam sekolah minggu kita tidak berani maju ke depan atau takut maju ke depan untuk memuji Tuhan. Kita duduk di belakang dan mengatakan, enggak mau, saya tidak bisa. Sama seperti seorang anak kecil yang sudah bisa berjalan tetapi dia inginnya digendong terus. Sudah bisa makan sendiri, inginnya disuapi terus. Ya, dia tidak mau mengembangkan apa yang dimilikinya. Dia tidak mau berpikir bahwa saya bisa melakukan lebih dari itu. Ingat anak-anakku,
Adik-adikku, kita semua sudah diberikan talenta itu. Talenta itu banyak. Ada di bidang seni, bisa seni rupa, menggambar, bernyanyi, menari, bermain musik, mengeluarkan ide-ide, kreatif, berpikir positif. Ada banyak hal yang diberikan kepada kita. Kita bisa gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita senang bernyanyi, mari kita memuji Tuhan. Kalau kita bisa menari, mari kita menari buat Tuhan. Kalau kita bisa bermain musik, mari kita bermain musik buat Tuhan. Kita pakai jemari kita. Kalau misalnya kita bisa main piano, kita bisa main gitar, bisa bermain alat tiup, apapun itu bentuknya. Atau kita bisa memberikan ide-ide supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan dengan setiap apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita semua sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Mana yang akan kalian pilih? Apakah menjadi hamba yang baik dan setia, yang akan mendapatkan hadiah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, atau kita akan memilih menjadi hamba yang tidak setia dan malas? Tentu tidak ya, pasti kita akan memilih menjadi hamba yang baik dan setia, sehingga kita semua bisa menghasilkan buah yang banyak, yaitu banyak orang yang semakin kenal dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan kabar keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita kembangkan talenta yang ada dalam diri kita, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini ayat hafalan kita. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22a. Sekali lagi ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22a. Mari kita akhiri cerita firman Tuhan ini, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan talenta kepada setiap kami. Kami mau Tuhan mengembangkan talenta itu, dan kami mau menjadi hamba yang baik dan setia, sehingga kami nanti boleh mengenalkan Engkau kepada banyak orang, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga boleh menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God bless you. Bye.